Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita bersama kembali dalam renungan kita hari ini, Rabu 12 Juli 2023 dengan judul Meninggikan Kristus di Hadapan Manusia. Ayat renungan kita terdapat dalam Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Tugas dan sukacita dari semua pelayanan adalah meninggikan Kristus di hadapan orang banyak. Ini adalah puncak dari semua pekerjaan sejati. Biarlah Kristus yang terlihat, biarkan diri tersembunyi di baliknya. Hati orang Kristen sejati dipenuhi dengan kasih yang sejati, dengan rasa lapar yang sangat besar akan jiwa-jiwa. Dia tidak beristirahat sampai dia melakukan semua yang ada dalam kuasanya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Waktu dan kekuatan dihabiskan, pekerjaan berat tidak dijauhi. Orang lain harus diberi kebenaran yang telah membawa ke dalam jiwanya sendiri kegembiraan dan kedamaian dan sukacita dalam Roh Kudus. Ketika jiwa yang benar-benar bertobat menikmati kasih Allah, dia akan merasakan kewajibannya untuk memikul kuk dengan Kristus dan bekerja selaras dengan Dia. Roh Kristus ada padanya. Dia menyatakan kasih, simpati, dan belas kasihan juru selamat karena dia adalah satu dengan Kristus. Dia rindu membawa orang lain kepada Yesus. Hatinya luluh dengan kelemah lembutan saat dia melihat bahaya dari jiwa-jiwa yang keluar dari Kristus. Dia memperhatikan jiwa-jiwa sebagai salah satu yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan undangan dan permohonan yang bercampur dengan jaminan akan janji-janji Allah, dia berusaha memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, dan itu dicatat dalam buku catatan. Dia adalah seorang pekerja bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, panggilan terjadi kembali bagi kita lewat renungan ini, bahwa sesungguhnya kita ada di dalam Kristus bukanlah hanya untuk mempertahankan keselamatan kita sendiri, tetapi justru pada saat kita merasa itu menjadi satu kemenangan bagi kita, maka kita juga harus memiliki roh kasih melalui tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa. Jikalau kita hanya merasa perlu untuk mempertahankan kehidupan kita sendiri, justru kita akan kehilangan nyawa kita. Oleh karena perwujudan daripada kasih yang kita terima daripada Kristus akan dimanifestasikan dalam kehidupan kita untuk dapat menjangkau orang lain. Pekabaran kita pada saat ini sangat jelas menyatakan bahwa jikalau orang Kristen yang sejati, yang sesungguhnya, yang benar-benar menerima kematian Kristus, maka dalam kehidupannya pun dia akan memberikan sepenuhnya untuk dapat digunakan Tuhan untuk proses penyelamatan jiwa-jiwa dalam membawa mereka masuk dalam kandang kebenaran Tuhan. Semoga kita selalu diteguhkan dan dikuatkan, bahkan kita merelakan baik segenap talenta karunia kita untuk dapat dipakai Tuhan dalam memuliakan Tuhan dan memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk pekabaran yang indah pada hari ini, memulaikan akan kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa kuasa Roh-Mu menjamah hati kami ya Bapa. Dan kami tahu kami tidak memiliki kekuatan apa-apa, dan kami tidak memiliki kemampuan untuk dapat menjadi murid-murid Tuhan, menjadi alat bagi Kristus dalam membawakan kabar Injil ini. Tetapi kuasa Roh Kudus Tuhan akan tinggal dalam diri kami, yang akan menuntun dan memberikan kebijaksanaan supaya hidup kami ya Tuhan sepenuhnya memuliakan Tuhan. Orang akan memandang Kristus melalui kehidupan kami. Bahkan kami memiliki kerinduan supaya keselamatan yang Tuhan percayakan, Engkau berikan, yang kami terima daripadamu, dapat kami nyatakan kepada orang lain juga. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan melakukan segenap tugas tanggung jawab kami, baik dalam kehidupan rumah tangga, demikian juga pelayanan-pelayanan kami. Biarlah kami selalu ada dalam tuntunan-Mu. Berkatilah ya Bapa, yang sakit umat-umat-Mu Tuhan peliharakan.
biarlah Engkau menumpangkan kuasa pemulihan bagi mereka. Demikian juga ya Bapa, yang lemah iman Tuhan teguhkan, sehingga mereka juga tetap dapat bersyukur dan merasakan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Memberkati baik anak-anak yatim bersama dengan janda yang memerlukan dalam kehidupan mereka. Biarlah pemeliharaan Tuhan berlangsung ya Bapa, supaya mereka juga tetap teguh dalam penantian mereka akan kedatangan Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa juga senantiasa bagi umat-umat Tuhan yang berada di tengah bencana alam, bahkan duka cita. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menjadi kekuatan, penopang, dan penghibur bagi mereka. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam Tuhan kami senantiasa akan teguh, dan biarlah kasih-Mu yang akan menuntun kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, supaya doa kami tidak terhalang, Tuhan akan terima. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.